warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Sendang Mulyo. Tanpa salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yang mulia nanti. Amin Allahumma amin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sendang Mulyo beserta Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan saya membaca susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Susunan acara yang ketiga pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan tanya jawab atau ulang balik. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan kepala sekolah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sendang Mulyo kepada Bapak Hadi Nawawi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terutama kepada Ibu Wakil Nisa yang hari ini saat ini sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 8, dan hari ini Ibu Wakil Nisa akan melaksanakan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Sendang Mulyo. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah sudi hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti kegiatan ini, memperhatikan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Wakil Nisa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua warga SD Negeri Sendang Mulyo, khususnya nanti akan membawa perubahan budaya positif bagi diri kita semua, dan juga nanti akan bermanfaat bagi siswa SD Negeri Sendang Mulyo dalam perjalanan ke depannya nanti. Untuk itu saya tidak akan berkata banyak. Akhirnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Sekolah Bapak Adi Nawawi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wahidah Dinesa. Kepada Ibu Wahidah Dinesa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hadi Nawawi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sedangmulyo, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sedangmulyo, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari program Guru Penggerak Angkatan 8 yang saya jalani saat ini. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu mendengar kalimat budaya positif? Monggo. Siapa yang mau berpendapat? Budaya positif kalau dari pandangan saya adalah sebuah kebiasaan untuk berlaku, bersikap, bertindak yang baik yang harus dilaksanakan oleh sebuah lingkungan atau instansi atau institusi. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, Bapak Ibu, budaya positif memang sering kita artikan dengan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang kita yakini. Sebelum kita ke pemaparan materi Bapak Ibu, sebagai pemanasan, ada 3 pertanyaan pemantik yang nantinya akan kita jawab bersama-sama. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita menginjak pernyataan yang pertama dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju, ada yang beda. Siapa yang mau berpendapat? Untuk Fatim. Saya setuju, maksudnya begini, dengan hukuman dapat menjadikan anak lebih disiplin. Yang saya maksud hukuman di sini bukan menghukum secara fisik atau membuli anak dengan tindakan atau yang tidak menyakiti fisik anak. Maksudnya dengan cara-cara yang lebih positif sehingga anak nanti dapat lebih disiplin. Terima kasih Bu Fatim atas pendapatannya. Siapa lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Tadi yang tidak setuju Pak Hadi ya? Hukuman kalau bagi saya malah bisa membuat anak ini indah, karena dia merasa tersakiti, sehingga hukuman adalah kurang baik, atau saya ingin punya keyakinan kurang dapat mendisiplinkan itu. Demikian dari saya. Mungkin dari pendapat yang lain mau. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ada yang mau berpendapat lagi Bapak Ibu? Untuk lagi. Saya setuju Bu. Itu tapi hukumannya itu yang mendidik.
jawabannya. Kemudian kita sekarang ke pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Bisa juga, bisa setuju, bisa tidak. Bisa setuju, bisa tidak. Mau? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Polis, oke? Kalau sifatnya membaca, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk membaca boleh, tapi mana ya? Membaca kan anak itu kalau disiplin gimana ya? Kalau coba ya membersihkan halaman dulu ya. Iya. Membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita ketahui sekarang juga banyak anak yang bisa membersihkan halaman, tapi sampai sekarang juga tidak bisa disiplin. Ya. Tapi kalau membaca, seumpama di sini diadakan untuk program membaca, mungkin masih belum juga bisa untuk membaca dan meningkatkan disiplin anak. Berarti Bu Polis tidak setuju ya? Tidak setuju. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau berpendapat lagi Bapak Ibu? Oh, cukup untuk pernyataan kedua ini? Cukup ya. Sekarang pernyataan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Ada setuju yang tidak. Ada setuju atau tidak ya? Monggo yang mau berpendapat? Mungkin Mbak Yumi? Monggo. Kalau saya setuju sejauh penghargaan yang kita berikan atas pencapaian siswa tadi tidak membuat kesenjangan dalam kelas. Misalkan menimbulkan perasaan iri hati kepada anak-anak yang lain, tapi harus penghargaan yang memberikan motivasi kepada teman-teman sehingga membuat mereka terpacu untuk bisa seperti teman yang mendapatkan penghargaan tadi. Terima kasih Bu Yumi atas pendapatnya. Intinya Mbak Yumi setuju ya? Setuju atas pemberian penghargaan. Ada lagi yang berpendapat Bapak Ibu? Mungkin yang ada yang tidak setuju? Pak Adi, monggo. Terima kasih. Untuk memberi penghargaan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, itu kalau saya kurang setuju karena kadang-kadang siswa hanya berharap bahwa dia hanya ingin penghargaannya saja. Dan kalau penghargaannya itu sudah tidak atau kurang menarik, akhirnya bisa membuat anak tersebut menjadi istilahnya kurang semangat lagi untuk belajar, sehingga penghargaan yang demikian agak kurang bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Demikian, terima kasih. Pendapat yang luar biasa dari Pak Adi Nawawi ya. Boleh upload tepuk tangan? Iya, tepuk tangan. Kita semua berdoa. Sepertinya Bapak Ibu ini sudah siap deh menerima pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Pada modul 1.4 tentang budaya positif ini terdapat 6 topik Bapak Ibu yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal, kebajikan universal. Kemudian topik yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Sedangkan topik yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Topik yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum penerapan budaya positif,
Bapak Ibu, perlu diawali dengan melakukan perubahan paradigma tentang teori kontrol berdasarkan teori dari Dr. William Glaser. Nah, untuk memahami perubahan paradigma tentang teori kontrol, kita akan melakukan sebuah kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan, di mana dilakukan bersama teman yang ada di sebelah Anda Bapak Ibu. Kita ambil secari kertas, kemudian kita tuliskan sesuatu yang sangat bermanfaat pada secari kertas tersebut. Kemudian kita genggam, kita kepalkan tangan kita, kita genggam dengan sekuat tenaga kita, sekuat daya kita. Nah, si B, teman Anda, berusaha dengan berbagai cara ingin membuka kepalan tangan Anda. Bisa dengan cara membujuk, merayu, menghardik, ataupun dengan memberikan memberikan atau menyuap. Nah, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Apakah Anda akan tetap menggenggam erat kepalan tangan Anda, ataukah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan? Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat. Bupati, monggo silakan. Ya, kalau saya tidak akan pernah membuka, karena itu sangat saya anggap sebagai privacy. Walaupun saya dihadir, dirayu, disumat, atau saya tetap akan menggenggam tangan saya. Terima kasih Bupati atas pendapatnya. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Monggo Bu Yuni. Kurang lebihnya sama. Kalau saya pola pikirnya sebagai seorang pendidik ya harus punya prinsip ya. Jadi sebagai role model untuk para siswa, kita juga harus mempunyai prinsip yang kuat untuk menjaga sesuatu yang kita yakini. Jadi saya memutuskan untuk tetap memegang. Berarti sama Bu ya, pendapatnya berarti sama dengan pendapatnya Bupati. Nah, mungkin ada yang mau membuka tangannya? Berarti sama. Nah, dari kegiatan ini Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan ini intinya Bapak Ibu mau membuka ataupun menutup kepalan tangan itu tergantung dari siapa Bapak Ibu? Iya, dari diri kita sendiri. Bahwa yang dapat mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri, dan kita juga tidak dapat mengontrol orang lain. Berikut adalah peta konsep disiplin positif Bapak Ibu. Ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glaser yang mengemukakan bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain, begitupun sebaliknya orang lain tidak bisa mengontrol saya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Kemudian ada makna disiplin, kemudian teori motivasi perilaku manusia yang dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal dan motivasi intrinsik atau internal. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan,
kebebasan dan kesenangan. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sesuai atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa mendapatkan imbalan atau penghargaan maupun hukuman ataupun ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai positif yang diyakini atau yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi mandiri, bernalar politis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang kita menginjak ke topik kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Perilaku manusia itu dilakukan berdasarkan adanya motivasi, dan motivasi yang mendasari perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada motivasi eksternal atau ekstrinsik, dan yang kedua adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita, Bapak Ibu. Jadi berasal dari adanya dorongan dari luar. Nah, motivasi eksternal ini terbentuk ketika kita melakukan suatu tindakan itu, tujuan kita adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, saya akan datang ke sekolah tepat waktu agar saya tidak mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, saya akan datang ke sekolah tepat waktu agar saya mendapat penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang kedua adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya dorongan dari luar. Tujuan dari tindakan yang kita lakukan yaitu untuk menghargai diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang kita yakini. Contohnya, saya akan datang tepat waktu ke sekolah agar saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi teladan bagi murid-murid saya. Nah, kira-kira yang efektif itu motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Internal sih.
Motivasi internal ini berlaku untuk jangka panjang karena berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya punya cerita Bapak Ibu. Saya akan membacakannya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, memberikan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Pak Seno meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Ya. Apa alasannya, Monggo? Monggo. Ya. Terima kasih Bu. Karena itu bisa merusak mental. Iya. Sudah Bu. Terima kasih Pak G, jawabannya iya, karena tindakan Pak Seno dapat merendahkan atau merusak mental Iva. Nah, untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Mengapa Bapak Ibu? Karena hukuman yang diberikan Pak Seno dalam kelas tadi tidak berkorelasi dengan Mata pelajaran yang sedang disampaikan. Terima kasih Bu Ayani jawabannya. Ya. Tindakan Pak Seno tersebut merupakan sebuah hukuman. Nah, sekarang kita belajar apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh perbuatan maupun kata-kata. Dan hukuman tidak ada hubungan, betul dikata Bu Ayuni, tidak ada hubungan atau korelasi antara kesalahan yang dibuat anak dengan langkah atau tindakan yang diambil oleh guru. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati antara anak dengan guru, sehingga anak terlibat, diajak untuk membahas dan disetujui bersama oleh guru dan murid. Murid sudah mengetahui apa yang akan terjadi jika melakukan pelanggaran. Dan pada konsekuensi ini ada korelasi, ada hubungan antara kesalahan yang diperbuat anak dengan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh guru. Begitu Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah tindakan guru berikut ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Pertanyaan yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, setuju hukuman ya? Pertanyaan yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan
atau konsekuensi? Hukuman. Karena daerah korelasi. J. Yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi deh. Terus pertanyaan yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kelima yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Untuk hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Anak sakit secara fisik maupun psikis dalam jangka panjang. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan itu jika hukuman Bapak Ibu, karena hukuman itu berdasarkan paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan karena adanya stimulus tanggapan. Hukuman menjadikan anak mendorong untuk menyakiti dirinya sendiri dan menimbulkan konsep diri yang buruk atau identitas gagal. Sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan membentuk konsep diri yang baik atau menciptakan identitas sukses. Dari hukuman, anak justru akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Akibat dari hukuman, adanya rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian akibat dari konsekuensi itu sekedar kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dalam jangka pendek. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau bisa juga diartikan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ke depannya untuk mencapai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu bisa diartikan sebagai proses dialog antara guru dengan murid atau antara orang dewasa dengan anak agar anak dapat berefleksi dari kesalahan yang dilakukan dan mencari solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dialaminya melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Bapak Ibu restitusi. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan, yaitu hubungan antara guru dengan murid atau hubungan orang tua dengan anak. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman adalah paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi pasti ada alasan. Setiap tindakan yang kita lakukan itu punya alasan. Dengan restitusi kita tanyakan, apa alasan anak melakukan tindakan tersebut? Kemudian selanjutnya, ciri restitusi adalah merupakan cara yang paling baik. Kemudian fokus pada pembentukan karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya,
restitusi fokus pada solusi, yaitu mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dialami. Dan yang terakhir yaitu restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, karena kita melakukan validasi tindakan yang salah dan identitas, mengembalikan identitasnya yang asalnya identitas gagal kembali ke identitas yang sukses. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tapi hanya menyebabkan ketidaknyamanan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman, anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi justru anak akan mendapatkan penguatan. Kalau hukuman, anak akan membenci peraturan karena tadi berdasarkan paksaan. Sedangkan konsekuensi, murid akan menghormati hukuman. Sedangkan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bisa disimpulkan kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi bersifat netral, kemudian kalau restitusi bersifat positif. Dihukum oleh penghargaan. Posisinya penghargaan dan hukuman itu intinya sama Bapak Ibu, karena tujuannya adalah untuk mendorong seseorang agar melakukan suatu tindakan. Keduanya antara penghargaan dan hukuman itu sama-sama motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita, dari orang lain. Nah, menurut Al-Fiqh terdapat beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kata pendek intinya itu, jika kita memberikan penghargaan dalam jangka pendek yang hanya sementara, itu akan efektif. Tapi jika kita terus-menerus memberikan penghargaan, maka itu akan menyebabkan ketergantungan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif karena itu berasal dari luar. Anak melakukan suatu tindakan hanya karena adanya dorongan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Contohnya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, nah nantinya akan menimbulkan kecemburuan, rasa iri dari anak-anak yang lain. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, karena penghargaan itu tidak fokus kita atau anak tidak fokus terhadap tugas atau tindakan yang dilakukan, karena tadi harapannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, sama dengan penghargaan mematikan kreativitas, karena tujuannya tadi hanya mengharapkan penghargaan tanpa dia mengembangkan potensinya, bahkan bisa mematikan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan menghukum. Nah ini Bapak Ibu, penghargaan bersifat menghukum, karena ketika kita sudah melakukan suatu tindakan dan kita berusaha atau mengharapkan penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak kita dapatkan. Nah itu sama saja dengan menghukum. Contohnya Bapak Ibu, sistem parentingan yang merasa sangat terhukum adalah yang mendapatkan ranking 2. Apalagi selisih nilai antara ranking 1 dengan ranking 2 itu sangat sedikit. Yang mendapatkan penghargaan sebagai juara kelas, sebagai
ranking 1. Nah, yang anak yang mendapat ranking 2 inilah yang merasa paling terhubung. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena anak hanya mengharapkan penghargaan, dia tidak menyadari adanya nilai-nilai kebajikan dari tindakan positif yang dia lakukan. Topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sebelum menjawabnya, kita amati dulu pernyataan berikut atau pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Buat keselamatan. Untuk keselamatan, betul. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, ya. Dari nilai seperti keselamatan, disiplin, itulah yang akan nantinya kita jadikan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu bersifat konkret Bapak Ibu atau bersifat lebih detail, sementara keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dan lebih umum. Keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contohnya tadi ketika ada peraturan memakai helm. Nah, itu timbul dari kesadaran kita sendiri, adanya keyakinan agar saya selamat, maka saya harus menggunakan helm ketika berkendara roda 2. Daripada kita hanya sekedar mengikuti peraturan. Wah, saya harus mengikuti peraturan, nanti saya ditilang oleh Pak Polisi. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan ini lebih dalam artinya daripada peraturan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, itu berasal dari peraturan. Kemudian kita jadikan satu dari peraturan-peraturan yang memiliki nilai keyakinan yang sama, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Yang nomor 1, peraturan tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Iya, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghargai orang lain. Iya, betul. Menghargai orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, berarti apa keyakinan kelasnya? Untuk kesehatan atau menjaga kesehatan. Hadir di sekolah tepat waktu. Disiplin. Yang terakhir, dilarang merokok, khusus buat Pak Takim ya, ini sama Pak Lutfi. Berarti apa ini keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Untuk menjaga kesehatan. Ini adalah dokumentasi Bapak Ibu pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 yang saya buat kemarin waktu pertama kali masuk hari Senin je. Nah, pertama saya ajak murid-murid kelas 6 untuk bercurah pendapat, menuliskan peraturan-peraturan pada post-it, kemudian ditempel di papan tulis. Nah, dari peraturan-peraturan tersebut kemudian yang kita cari yang bernilai negatif kita ubah dulu menjadi positif. Karena dalam keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Setelah itu kita kelompokkan dari peraturan-peraturan kelas yang memiliki nilai kebajikan yang sama, kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi yang membuat ini bukan guru Bapak Ibu, tapi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, setelah kesepakatan keyakinan kelas ini dibuat,
kemudian ditandatangani oleh seluruh warga kelas, kemudian ditempel di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh seluruh warga kelas. Karena tujuan keyakinan kelas ini adalah agar dipatuhi dan dilaksanakan, maka kita libatkan murid untuk aktif membuat keyakinan kelas ini. Tuh. Sekarang topik yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Tujuannya salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan. Contoh kebutuhan untuk bertahan hidup, apa contohnya Bapak Ibu? Makan, minum, tempat tinggal, biasanya disebut sandang, pangan, papan, seperti itu Bu J. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini hubungannya dengan hubungan sosial atau kebutuhan kita agar diterima di suatu kelompok atau organisasi. Contoh di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Yang seperti apa Bapak Ibu kebebasan ini? Bebas berpendapat. Merdeka, boleh bebas berpendapat. Merdeka dalam mengutarakan pendapatnya. Merdeka dalam menentukan pilihan. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Berarti kebutuhan untuk memperoleh rasa senang. Kalau bagi anak-anak, bermain adalah yang paling menyenangkan. Kemudian ada kebutuhan kekuasaan, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan diakuinya kemampuan kita. Contoh, yaitu kebutuhan untuk dihormati. Ini ada contoh Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia berdasarkan jawaban Dinda. Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan nggak seru jadinya. Nah, berarti itu Dinda mau memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Kemudian yang kedua, Dinda berkata, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti Dinda ini memenuhi kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian Dinda menjawab lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru saja. Nah, kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang dipenuhi Dinda? Kebebasan. Dan yang terakhir Dinda berkata, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan Dinda yang dipenuhi apa? Penguasaan. Nah, kita beranjak ke topik 5 tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, posisi manakah yang paling ideal untuk kita lakukan sebagai seorang guru? Bu Ayumi pendapatnya manajer. Ada yang berpendapat lain? Pemantau. Pak Adi sebagai teman. Berpendapat silahkan sih. Nah, ini adalah perbedaan antara posisi kontrol
sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ketika sebagai penghukum, tindakan kita adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Nah, kalau membuat rasa bersalah, kalimat yang kita gunakan seharusnya kamu datang tepat waktu, ibu kecewa sama kamu. Nah, anak dibuat merasa bersalah karena kesalahan yang dilakukan. Kemudian ketika posisi kita sebagai teman, itu yang kita lakukan adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Kamu masih ingat pernah ibu bantu kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang posisi sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Nah, seperti itu. Kemudian yang posisi sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hasil ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, murid akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Sedangkan kalau kita membuat rasa bersalah, murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga dapat berbohong. Kalau posisi teman akan menyebabkan murid kita menjadi ketergantungan kepada kita. Sedangkan posisi pemantau, murid akan menyesuaikan diri, tapi apabila diawasi. Kalau manajer, maka akan menyebabkan murid menjadi semakin kuat pribadinya, karakternya. Dampak pada murid apabila kita memposisikan diri sebagai penghukum, yaitu akan mengulangi kesalahan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah akan merasa rendah diri. Murid akan menjadi minder karena telah dibuat salah. Kemudian kalau posisi sebagai teman, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, akan tergantung kepada kita. Sedangkan posisi pemantau itu menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya sendiri. Berarti masih tetap motivasi eksternal Bapak Ibu J. Kemudian kalau posisi manajer itu siswa atau murid dapat mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, ini termasuk motivasi internal karena dari kesadaran murid itu sendiri dan akan berdampak pada jangka panjang. Nah, topik yang keenam atau yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi. Kita tahu posisi yang paling ideal dari seorang guru adalah tadi apa Bapak Ibu? Posisi manajer. Tetapi kita bisa menyesuaikan sesuai karakteristik anak karena setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan. Selain posisi manajer, kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi pemantau ataupun teman. Karena ketiga posisi tersebut dapat menciptakan atau membuat identitas sukses pada diri anak. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu dapat menunjukkan identitas gagal. Jadi kita bisa memposisikan diri kita yang pertama sebagai manajer, kemudian bisa juga sebagai pemantau dan sebagai teman. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita dapat melakukan restitusi terhadap anak yang melakukan kesalahan. Nah, caranya dengan menerapkan segitiga restitusi yang dimana terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa bedanya ketiga langkah tersebut? Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena mengalami kesalahan tadi
melakukan kesalahan akan menjadi positif terhadap dirinya. Nah, yang bisa dikatakan guru adalah berbuat salah itu manusiawi. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, anak tidak merasa seolah hanya dirinya sendiri yang merasa bersalah, tapi membuat kesalahan itu adalah suatu kewajaran. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas anak, kita lakukan validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Karena kita tahu setiap tindakan yang kita lakukan, yang dilakukan anak pasti memiliki alasan. Alasannya terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi dalam langkah validasi tindakan yang salah ini, guru bisa berkata, apa alasan kamu melakukan kesalahan tersebut? Mengapa? Kalau mengapa itu tidak dianjurkan sih Bapak Ibu. Kita pakai kata yang apa alasan kamu melakukan hal tersebut. Kemudian kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Caranya, salah satunya guru dapat berkata, apa nilai yang kamu yakini? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nah, dari situ kita bimbing anak-anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Tindakan apa yang akan kamu lakukan agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, dengan posisi manajer tadi yang ideal, kemudian kita lakukan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan demikian anak atau kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, ini ada video Bapak Ibu, sebentar Jen. Video kasus yang ada di kelas 6. Ada 2 kasus Bapak Ibu. Untuk kasus yang pertama ini yaitu kasus datang terlambat. Kasus yang pertama ini ketika Alvita datang terlambat, Bapak Ibu. Kemudian dari kesalahan ini, saya melakukan restitusi terhadap Alvita dengan menerapkan segitiga restitusi. Alvita tahu alasan bisa mengambil Alvita ke kantor. Tahu dulu karena saya tadi pagi datang terlambat. Menurut Alvita, apakah datang terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Iya Bu, datang terlambat adalah suatu kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Nisa juga pernah melakukan kesalahan seperti Alvita, yaitu datang terlambat ketika menghadiri suatu pertemuan.
Tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kita harus berusaha memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekarang, ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Iya. Ketika Alvita tadi datang terlambat, Alvita pasti punya alasan. Apa alasan? Tadi malam setelah saya belajar, saya keasikan main game di HP hingga larut malam. Apakah Ibu Alvita tidak marah? Ibu saya tidak tahu, Bu, karena ibu saya sudah tidur duluan dengan adik di kamar. Memang main game itu mengasihkan, tapi kalau sampai lupa waktu, Alvita sendiri yang akan rugi. Karena main game semalaman, akhirnya Alvita bangun tidur kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Benar begitu? Iya, Bu. Apakah Alvita masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di awal semester? Masih, Bu. Kalau masih ingat, coba sebutkan. Saling menghormati dan merasa aman, menjadikan diri kita yang terbaik, saling membantu, dan jujur dalam bertindak. Kalau Alvita tadi terlambat, berarti tindakan Alvita melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Menjadikan diri kita yang terbaik. Itu Alvita tahu. Apa yang akan Alvita lakukan agar Alvita tidak terlambat lagi? Saya tidak akan bermain game hingga larut malam lagi dan tidur lebih awal supaya masuk sekolah tepat waktu. Terima kasih Alvita. Nisa harap setelah hari ini Alvita akan selalu datang ke sekolah tepat waktu. Siap untuk berubah menjadi lebih baik lagi? Siap, Bu. Baiklah, sekarang Alvita boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Itu adalah kasus pertama yang kemudian saya selesaikan dengan menggunakan restitusi dengan penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kemudian ini ada kasus yang kedua. Silakan dikerjakan soal ulangannya, kerjakan secara mandiri ya. Ketika ulangan harian, Isna mencontek jawaban Abel. Kemudian saya selesaikan dengan jalan restitusi dan menggunakan segitiga restitusi. Ya Isna, apakah Isna tahu alasan bisa memilih Isna? Tidak tahu. Jadi Isna, tadi ketika mengerjakan ulangan bisa melihat Isna mencontek jawaban teman sebelumnya, yaitu jawaban Abel. Benar atau tidak? Menurut Isna, apakah mencontek itu suatu kesalahan atau tidak? Ya, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan Nah, seperti ini adalah langkah validasi menstabilkan identitas. Tadi ketika ulangan senang contoh, tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki diri agar tidak mengulang kesalahan itu. Baiklah, sekarang kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Ya, Bu. Ketika Isna mencontoh tadi, pasti Isna punya alasan. Apa alasan? Saya tadi malam Nah, ini tindakan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasan dari anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Jadi semalam Isna lupa belajar dan akhirnya hari ini tidak bisa melaksanakan ulangan dan mencontek jawaban Abel. Itu ya Bu. Apakah Isna masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di awal semester? ingat, Bu. Kalau tadi Isna mencontek, berarti tindakan Isna melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Jujur dalam bertindak. Ini adalah langkah menanyakan keyakinan. Kita hubungkan kesalahan anak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apa yang akan Isna lakukan agar Isna tidak mencontek? Saya akan menulis jadwal ulangan menulis dulu supaya saya tidak lupa dan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh agar saya bisa menyelesaikan ulangan dengan semangat.
dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi murid-murid kita, dan bagi sekolah kita tercinta ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu Guru. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Wahida Nisa. Untuk acara selanjutnya itu tanya jawab dan umpan balik. Untuk tanya jawab atau umpan balik ini mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Monggo Bu Polis. Terima kasih. Saya ingin bertanya pada Bu Nisa tadi atas paparannya tentang disiplin positif tadi. Dan kira-kira bagaimana cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan budaya positif itu sendiri? Nah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Nurholiso. Saya akan mencoba menjawab. Cara yang paling tepat untuk menerapkan budaya positif atau disiplin positif ketika berada di sekolah, yaitu dengan cara memberikan keteladanan kepada anak didik kita atau kepada murid dengan hal-hal yang positif. Setelah kita berikan keteladanan, kita biasakan anak-anak melakukan hal-hal positif tersebut. Selain itu, kita juga harus bekerja sama dengan orang tua murid, karena seoptimal apapun kita melakukan budaya positif di sekolah, tetapi ketika di rumah anak tidak mendapat bimbingan, tidak mendapat pantauan dari orang tua, maka hasilnya tidak akan optimal. Seperti itu Bu Nurholiso, jawaban dari saya. Saya kembalikan sama Bu Ayu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ustadz. Mau tanya itu jelaskan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila berkenal kritis. Iya. Terima kasih Pak Mustaqim atas pertanyaannya. Jadi memang tadi tidak saya jelaskan ya, dimensi dari profil pelajaran Pancasila diantaranya adalah bernalar kritis. Dan artinya yaitu kita harus mampu untuk mengolah informasi yang kita peroleh secara objektif. Nah, kemudian informasi tersebut kita kaitkan dengan berbagai informasi. Kita dapat menjalin atau mengaitkan berbagai informasi. Kemudian kita analisis informasi tersebut. Jadi ketika kita memperoleh informasi, kita tidak bisa langsung menelaah mentah-mentah. Jadi itu tidak boleh. Harus kita analisis dulu kebenaran informasi tersebut. Itu Bapak Mustaqim jawaban dari saya. Bisa diterima? Terima kasih. Ya, seru sekali. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Perkenankan saya untuk menutup acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan dan kesalahan yang saya lakukan. Sebelum kita tutup acara, marilah bersama-sama kita baca bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sadar hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Caranya yaitu nanti setiap anak kalian menuliskan satu peraturan tentang hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Paham? Nanti kalian tuliskan pada kertas yang bisa bagikan, kemudian kalian tempel di papan tulis. Dari peraturan-peraturan yang kalian tuliskan, nanti akan kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Paham anak-anak? Sekarang silakan menyiapkan alat tulis. Tulis bagi kertasnya ya. Ayo silakan ditulis. Yang sudah boleh untuk menempel di papan tulis. Ayo silakan. Sebelah sini ya. Kalian anak-anak. Sebelah sini yang masuk foto. Ayo. Yang sudah boleh duduk kembali. Ayo. Sudah semua anak? Sekarang bacakan ya peraturan kelas yang kalian tulis. Ada yang menulis saling menyayangi, boleh dijadikan peraturan kelas? Kemudian tidak bertengkar. Menjaga kebersihan kelas. Saling menolong. Menghargai pendapat teman. Menghormati bapak ibu guru. Ada juga menjenguk teman yang sakit. Ada yang berpendapat bersikap jujur. Kemudian ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh ya. Kemudian selalu datang tepat waktu. Nah, dari peraturan-peraturan kelas yang telah kalian tuliskan ini, ayo sekarang kita simpulkan, jadikan keyakinan kelas. Tulis di sini ya. Untuk membuat keyakinan kelas ini, kita simpulkan atau kita kelompokkan dari peraturan kelas yang kalian tuliskan yang sama nilai kebajikannya atau nilai yang kalian yakini jadikan satu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih umum daripada
2. Kita cari lagi peraturan yang hampir sama, kita kelompokkan. Untuk yang saling menyayangi bisa dikelompokkan dengan yang mana? Menjaga kebersihan kelas bisa. Apa lagi? Menghargai pendapat teman, betul ini. Apa lagi? Oh, itu bukan. Yang lain ya, coba cari yang lain. Menghormati bapak ibu guru. Nah, itu bisa kita jadikan menjadi bagaimana? Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Ya, betul. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan apa anak? Merasa aman. Lanjut. Untuk yang peraturan saling menolong bisa dikelompokkan dengan apa? Ya, bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian apakah ada lagi? Ya, apa? Nah, itu bisa dibuat keyakinan kelas dengan berbunyinya bagaimana? Setiap anggota kelas saling membantu. Setiap anggota kelas perlu saling membantu. Nah, keyakinan kelas 6 sekarang sudah terbentuk berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi Budi harapkan kalian juga akan mematuhinya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oke, Budi bacakan dulu ya. Keyakinan kelas kita yang pertama, setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Contohnya tadi, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Contohnya menjaga kerukunan, menghormati bapak ibu guru, saling menyayangi. Dan yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling membantu. Contohnya menjemput teman yang sakit, kerjasama dalam kelompok. Siap untuk mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas kita? Iya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala SD Negeri Sendang Mulyo, Kecamatan Kragan, merasa sangat bangga dan memberikan dukungan penuh kepada Ibu Wahidatin Nisa SPD yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 8. Setelah saya menyimak diseminasi yang telah dilaksanakan, saya sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi kami warga SD Negeri Sendang Mulyo, dan juga saya berharap semoga apa yang telah dilaksanakan
dapat membawa budaya positif bagi SD Sendang Mulyo. Saya berharap kepada semua guru semoga dapat menerapkan budaya positif di SD Negeri Sendang Mulyo sehingga bisa membawa perubahan yang positif bagi siswa maupun sekolah SD Negeri Sendang Mulyo secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap semoga kegiatan ini bisa meningkatkan prestasi dan kinerja Ibu Wahidati Nisa secara pribadi maupun bagi semua guru SD Negeri Sendang Mulyo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Fatimah, guru agama SD Sendang Mulyo, dan sekaligus rekan sejawat dari Ibu Wahidati Nisa. Alhamdulillah setelah saya mengikuti paparan yang disampaikan oleh Ibu Wahidati Nisa tentang budaya positif, saya sangat merasa senang sekali karena saya mendapatkan ilmu dan juga sekaligus wawasan yang baru. Dan saya sangat tertarik dan insya Allah saya akan menerapkan segitiga restitusi kepada murid-murid saya di sekolah dengan harapan murid saya akan menjadi lebih baik dan dalam hal ini untuk memecahkan masalahnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.